ينفعنا وأنفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. علينا أن نقرأ Al-Mukarram Sahihul Fadl wal Fadilah yang sama kita muliakan, kita cintai, dan selalu kita doakan karena Anda Gurutta selalu mendoakan kita semua. Seluruh peserta forum virtual Majelis Iftiradi Muhadarah Iftiradiyah, terkhusus Banin dan Banat Masantri Masantriwati Ma'had Ali yang kita banggakan. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan muhadarah kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan diantarkan oleh Al-Mukarram Andre Gruta. Masih pada kitab yang sama, Qawaidul Aqaid Fit Tauhid lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktur Al-Ustaz Ad-Doktur As-Sayyid Muhammad Akil bin Ali Al-Mahdali Hafizahullah Ta'ala Fidarain. Pertemuan kita kali ini sudah muqabalah yang ke-48. Alhamdulillah. Sudah 48 kebersamaan kita dengan Andre Grutah, dan lanjutan materi kita berada pada halaman ke-57. Ya, halaman ke-57, paragraf terakhir dari bawah. Mari kita mengikuti secara seksama pengantar materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Andre Gruta. Ila fadilati Syekh, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل نتعلمه حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, malah kita lanjutkan bacaan ya, kitab kita atau kuliah yang kita sudah berada pada sifat-sifat Allah, dan kita beberapa pekan yang lalu sudah sampai kepada sifatul kalam, yaitu sifat yang terkait dengan kalamullah. Nah, sekarang ini kita membaca teks yang terkait dengan kitab-kitab suci yang melambangkan kalamullah. Ya. Nah, kita lihat
teks dari Imam Al-Ghazali. Wa annal Qur'ana wa Taurata wal Injila wa Zabura kutubuhu al-munazzala ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Ya, wa annal Qur'ana makru'un bil alsinati maktubun fil masahifi mahfudun fil qulub wa annahu ma'a zalika qadimun qaimun bizatillahi ta'ala la yakbalul infisala wal iftiraka bil intiqali ilal qulubi wal awraq wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bighairi sautin wala harfin kama yaral abraru zatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala aradin. Ya, itu teks Qawaidul Aqaid. Ya, ini jadi menjelaskan tentang keimanan kita, keyakinan kita pada Al-Quran dan yang lainnya. Wa annal Qur'ana wat Taurah ila akhiri, bahwasanya Al-Quran, Taurat, Tauhid, kutubuhu al-munazzal ala rusulihi alaihim, kitab-kitab ya, al-muqaddasah, ya, kitab Allah yang suci yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, At-Taurah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Zabur kepada Nabi Daud. Ya, itu yang warid di dalam kitab Tauhid kita. Nah, jadi semua ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini. Ya, jadi ulama yang mengatakan kalau kita ingkari itu maknanya kita tidak beriman. Ya. Kemudian seterusnya wa annal Qur'an makru'un bil alsinah. Al-Quran ya, itu dibaca dengan lidah. Maktubun fil masahif, tulis atau ditulis dalam mushaf. Ya, mushaf itu Quran yang kita baca itu dari kertas. Mahfudun fil qulub, dan dihafal, dipelihara dalam hati. Ya, artinya kalau kita hafal itu maknanya itu dipelihara dalam hati. Wa annahu ma'azalik, walaupun demikian keadaannya, ya kalau kita mau apa namanya
sesuaikan maksudnya. Qaimun bizatillah. Ya, kita tafsirkan tidak pernah berpisah dengan zat Allah. Jadi Al-Quran itu adalah sifatnya. Zat dan sifat tidak pernah berpisah. Ya, itu keyakinan kita. La yakbalul infisal. Jadi tidak menerima infisal. Apa namanya? Perceraian, perbedaan. Waliftiraq. Ya, hampir sama juga infisal. Artinya berpisah. Ber, apa namanya? Berbeda bil intiqali ilal qulub karena pindah ke dalam hati. Jadi kalau kita hafal itu, ya, tidak boleh yakini Al-Quran itu dalam hati, tidak. Yang kita hafal itu menunjukkan ya Al-Quran, bukan Qurannya, bukan kalamullah, ya, tetapi menunjukkan bahwa apa yang kita hafal itu, apa yang kita baca itu, ya dari mushaf itu sebabnya mushaf harus wajib ya dihormati. Ya, kalau kita menyusun kitab itu yang paling tinggi di atas itu harus Al-Quran. Jangan dicampur terlalu di bawah. Jadi kalau ada fikih, ada tauhid, ada hadis, ada tafsir, ada apa. Jadi susunannya itu ada. Itu sudah dibuat oleh ulama dan mungkin sudah dipraktekkan dalam maktabah yang disusun oleh universitas-universitas Islam. Nah, jadi susunannya itu harus ya sesuai dengan kemuliaan ilmu itu. Jadi mushaf Quran itu harus di atas. Ya, jangan diletakkan di mana-mana. Karena itu adalah mushaf yang menunjukkan kalamullah. Ya. La yakbalul infisala wal iftiraka bil intiqali ilal qulubi wal awraq. Ya. Jadi pindah ke dalam hati kita hafal, di lidah, ataupun pindah tertulis di dalam kertas seperti mushaf. Ya. Jadi mushaf itu tidak boleh dikatakan nah, itulah yang kadim. Nah, dia menunjukkan kalau orang yang hafiz Al-Quran bukanlah orang itu Al-Quran. Ya. Ataupun yang ada di dalam uh, handphone kita. Ya. Tidak boleh katakan handphone itu Al-Quran. Ya. Tapi di dalamnya itu ada aplikasi Al-Quran yang menunjukkan kepada Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifatnya kadim. Kakidamizat. Qaimun bizatillah. Jadi tidak pernah ya berpisah, senantiasa bersama. Wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah. Ini dalam Al-Quran disebutkan ya Nabi Musa itu digelar kalimullah. Artinya orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Jadi di sini dijelaskan dari segi tauhid, ilmu tauhid, ilmu akidah bahwa Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bighairi sautin. Ya. Dia mendengarkan kalam Allah itu tanpa suara. Ya. Wala harfin, tanpa huruf.
Ya, jadi itu keyakinan kita. Jadi dia berbicara, tetapi Nabi Musa mendengarkan kalamullah itu bukan dengan suara, bukan dengan huruf. Karena kalau dengan suara maknanya ada suara Tuhan, ada huruf Tuhan, ada ya. Kama yaral abraru zatallahi ta'ala fil akhirah. Sebagaimana orang-orang yang digolongkan al-abrar, artinya ahli-ahli surga nanti, mereka melihat zat Allah itu di akhirat dalam surga, ya, dan itu sebagai puncak kenikmatan yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambanya, ya. Min gairi jauharin wala arad, ya, tanpa ada jauhar dan tanpa ada arad. Nah, ini sudah menjadi istilah tauhid ini, bahwa semua benda yang baru ini, ya, apapun yang terdiri daripada jauhar dan arad. Ya, jauhar ini ya merupakan hakikat benda itu, kemudian diberikan sifat, itu namanya arad. Sehingga kita mengatakan ini putih, ini hitam, ya, ini tinggi, ini rendah, itu namanya arad. Ya, tapi hakikat benda itu namanya jauhar. Ya. Jadi Allah apa namanya, eh, golongan-golongan yang masuk surga nanti akan melihat Allah. Ya, tapi tidak seperti kita melihat sesuatu, manusia melihat sesuatu. Karena melihat sesuatu itu bagi manusia, bagi hewan dan sebagainya, yang dilihat adalah yang terdiri daripada jauhar dan narat. Jauhar dan narat ini hanya wujud pada makhlukatillah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah sedikit teks yang apa namanya, yang mungkin sudah cukup jelas, bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, nah, itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah atau rasul-rasul Allah. Kemudian khusus kepada Al-Quran, nah, tentu kepada yang lain juga. Nah, kepada Al-Quran, apa yang kita rasakan, nikmati sekarang ini, ya mungkin uh, membaca melalui huruf, atau menghafal, ya, dengan lidah, ya, yang tembus dalam hati, ya, itu bukan iktibar Al-Quran, tetapi dia adalah menunjukkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Begitu juga tentang Nabi Musa, yang disebut sebagai kalimullah, artinya orang yang pernah, ya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan itu bukan melalui suara, bukan melalui huruf. Ya, kalau di sini Imam Ghazali memberi contoh bahwa kita yakini wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di kemudian hari, orang-orang yang berseri-seri mukanya ini adalah al-abrar. Kalau di sini disebut al-abrar, ini orang yang masuk dalam surga. Nah, dan diberilah kesempatan untuk melihat. Nah,
Allah secara langsung, tapi penglihatan itu min ghairi jauharin wala arat. Tidak seperti kalau kita melihat umat makhluk ini. Kalau kita melihat, nah, yang kita lihat itu sesuatu yang terdiri daripada jauhar dan arat. Nah, kemudian Syekh Agil mengatakan zakar al-muallif. Jadi al-muallif di sini Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali menyebutkan anak Taurat wal Injil wal Zabur kutubullah. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab-kitab Allah al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalam yang juga diturunkan kepada para rasul. Wal muradu biha yang dimaksud di sini yaitu Taurat, Injil dan Zabur as-sahihah, yaitu yang asli. Ya, bukan yang ada sekarang ini. Ya, yang berbagai-bagai bahasa. Artinya yang asli yang diturunkan kepada para rasul itu. Nah, itu yang dikatakan apa namanya di sini, itulah yang mengandungi wahyu, itulah wahyu Allah, itulah kalamullah. Jadi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ketika itu memang asli. Ya. Demikian juga Injil kepada Nabi Isa ketika diturunkan kepada Nabi Isa itu asli. Zabur juga. Nah, karena kitab-kitab ini diturunkan sekaligus ya dalam Al-Quran disebutkan. Tidak seperti Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan secara berangsur. Munajjamun. Ya, jadi secara berangsur ya sesuai dengan asbab an-nuzul. Ya, untuk lebih liusab bitabihi fuadat. Ya, itu dalam Al-Quran disebutkan. Supaya menetapkan dalam hati Sayyidina Rasulullah. Ketika dia terima, tahu sebab-sebabnya, maka itulah yang menjadi asas menafsirkan ayat itu. Ya, asas, ya, bukan hanya seperti itu, enggak. Ya, jadi bukan apa namanya dalam menerjemah Al-Quran sesuai dengan itu, karena tidak semua ayat Al-Quran ada sebab, ya, ada sebab turunnya, dan sebab turun itu hanya sebagai dasar asas itu oleh ulama tafsir mengatakan eh, apa namanya al-mu'tabar al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, itu kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini kita bahas dari sudut akidah. Ya. Jadi as-sahihah. Ya, kalau terjemahan kita yang asli yang diturunkan. Ya. Li'annal mutadawila bainal yahudi wan nasara al-an gairu sahihah. Karena yang dipegang oleh umat Yahudi dan Nasrani sekarang ini, yang disebut Taurat, yang disebut Injil, yang disebut Zabur, yang dibukukan menjadi Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci, ya mereka itu ya, menurut karya yang sekarang ini. Ada lagi yang asli sekarang ini. Yang ada sekarang gairu sahih. Walam yabqa fil ardi kitabun sahihun illa al-Quran. Jadi mengikut keyakinan kita bahwa hanya Al-Quranlah kitab suci yang masih mempertahankan keasliannya. Ya. Nahnu nazzalna al-Quran wa nahnu lahu lahafidun. Ya.
Jadi tidak ada kitab yang sahih yang asli sekarang ini kecuali kitab Al-Qur'anul Karim. Alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala nabiyyihil karim. Nah, yang diturunkan pada nabinya yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin al-Amin. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad hafizallahu ta'ala hadzal kitab anil inhiraf wa taghyir haitsu qala inna nazzalna al-fikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi jelas. Ya, jadi itulah ya, keyakinan kita, keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Wa anna al-Qur'an makru'un bil alsinah. Al-Qur'an itu dibaca ya dengan lidah kita. Maktubun fil masahib. Ya, tadi sudah disebutkan juga. Ini penjelasan uh, guru kita ya, Syekh Agil Al-Mahdali. Maktubun fil masahib mahfudun fil qulub. Wa fi nuskhatin was sudur. Jadi Al-Quran itu ada ya dalam mushaf. Artinya mushaf itu ya mengandungi Al-Quran dan ada di dalam hati penghafal Al-Quran. Wa hadza amrun wadihun bainal muslimin. Dan ini adalah hal yang jelas, ya, perkara yang jelas ya, yang diyakini oleh umat Islam. Annahum yaqra'una al-Qur'an al-Karim bi alsinatihim kulla yaumin wa lailah. Bahwa umat Islam itu senantiasa membaca Al-Quran dengan lidahnya ya, tiap hari dan malam. Wa yahfazunahu fi qulubihim, dan menghafalnya ya dalam hatinya. Wa yaktubunahu fil masahib, dan membacanya melalui mushaf. Ya, malah sekarang ini melalui handphone ya, yang tertulis. Wa annahu ma'azalika, ya, sesungguhnya dengan walaupun demikian kaunuhu maktuban, artinya adanya tertulis, adanya dibaca, adanya dihafal, dia tetap Al-Quran itu adalah qadimun qaimun bizatillah. Littifaqihim ala zalika. Ya, karena artinya mereka sepakat ya, ala zalika. Wa hadza kulluhu haqqun wajibul imani bih. Dan ini hak kebenaran yang wajib diimani. Bahwa Al-Quran itu sekalipun bisa ditulis, bisa dibaca dengan lidah, bisa dibaca melalui mushaf ataupun HP sekarang ini. Tetapi kita yakini bahwa Quran itu adalah qadimun qaimun bizatillah. Ya, itu harus dipahami. Hakun wajibul imani bi. Lianna al-Quran yuqalu alaihi al-kalam. Karena Al-Quran itu disebutkan sebagai kalam. Ini kalamullah. Fayuqalu alal ma'na al-qaimi bizatihi azza sya'nu al-mu'abbar anhu bil lisanil arabi al-mubin. Ya. Dan al-kalam ini itu dinyatakan dengan makna yang berada pada yang senantiasa bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakbirkan dengan lidah bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Wa ma'na al-idhafa fi qawlihi kalamullah ta'ala. Adapun makna disandarkan
dalam perkataan kita. Kalamullah. Kalam mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Itu dalam ilmu nahu ya. Ya, jadi kalamullah ta'ala idhafatu sifah ilal mausuf. Ya, jadi disandarkannya sifat kepada yang disifati. Kalamullah ay idhafatu sifatil kalam ilallah. Harus begitu anu Pak. Latihan penting kalau sih anu. Oke, jadi disandarkan sifat itu kepada yang disifati. Nah, yang dimaksud idhafatu sifat ilal mausuf. Ka ilmillah, seperti ilmu Allah. Ya, yakni sifat ilmu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu bihadzal makna qadimun qat'an. Jadi Al-Qur'an dengan makna seperti itu adalah qadim secara qat'an. Ya, tidak boleh kita ragu ya bahwa Quran itu adalah qadim. Wa yuqalu 'alal kalamil arabil mubin ad-dalli ala hadzal ma'na al-qadim. Nah, jadi dinyatakan juga bahwa kalam yang berbahasa Arab itu menunjukkan atas makna yang qadim itu. Jadi bahasanya, tulisannya, bacaannya semua menunjukkan kepada kalam yang qadim. Ya, kalam yang qadim. Wa yuqalu 'alal kalam wa ma'na al-idhafa ala hadza takdir. Ya. Jadi makna al-idhafah ya, itu disandarkannya tadi sifat kepada mausufnya. Nah, ala hadza takdir dengan makna seperti itu. Wa makna idhafatil fi'li ilal fa'il. Ya. Jadi sama dengan menyandarkan pekerjaan kepada yang mengerjakan. Kakhalkillah ya warizki wakilal itlaqaini hakikah alal mukhtar ya. Jadi apa namanya menyandarkan sifat kepada mausuf ini adalah hakikat sebagaimana pendapat yang dipilih di sini. Khilafan liman za'ama annahu hakikatun fi ahadihima majazun fil akhar. Nah, jadi ada juga pandangan yang ditemukan oleh Syekh Agil. Jadi yang jelas pandangan yang umum ya kita katakan adalah hakikat. Jadi kita katakan ilmullah, kalamullah itu adalah hakikat. Ya, ada juga yang mengatakan kedua-duanya adalah hakikat. Ya, tapi di sini disebutkan khilafan liman za'ama annahu hakikat fi ahadihima majazun fil akhar. Ya, jadi itulah yang apa namanya yang menjadi ketetapan yang disebutkan oleh pentaklik ini. Ya. La yakbalul infisal ay la yakbalu illal inqita' wal iftirak bil intiqali ilal qulub. Ya, jadi perkataan tidak menerima infisal, yaitu perceraian antara keduanya, yaitu sifat dan zat. Ay la yakbalu al-inqita', bukan illa ya. La yakbalu al-inqita' wal iftirak. Ya, tidak bisa dikatakan terputus antara sifat dan zat atau berbeda antara sifat dan zat. Ya, karena bil intiqali ilal qulub, karena pindah ke dalam hati. Ya. Bi an yahfadhahul muslimuna fi qulubihim. Ya.
karena dihafalnya oleh orang Islam di dalam hatinya. Kadzalika la yaqbalul infisaru iftiraq bi kitabati wa tab'ihi. Ya, begitu juga kalau ditulis atau dicetak fil awraq, ya, dalam kertas. Bimana annal kalam al qadim al azali la yataghayyar, bahwa kalam yang azali yang qadim itu tidak berubah, ya, tidak berpindah dari Allah ke dalam hati, tidak, ya, tidak berpindah. Jadi kalamullah tidak berubah, itu adalah sifat qadim, azali, la yataghayyar wa yabqa kama huwa ba'da hifzihi al-hafizun, atau ba'da an hafizahu al-hafizun fi qulubihim wa katabahu al-katibun. Itu juga kalau ditulis oleh penulis fi kutubihim. Waqad sami'a Nabiullah Musa alaihi salam, nah ini masih diterangkan tadi, bahwa Nabi Musa alaihi salam mendengarkan kalam Allah bighairi sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, li'annahuma min sifati kalamil khalqi, karena keduanya itu, suara dan huruf itu adalah sifat dari perkataan makhluk. Ya. Jadi bukan sifat yang terkait dengan Allah. Aradal muallif rahimahullah ta'ala an tanazzaha kalamullah anis sauti wal harf. Ya, bahwa kalamullah itu suci daripada suara dan huruf. Wahuma hadithani, dan keduanya adalah baru. Wa makhluqani lillah, dan merupakan ciptaan Allah. Jadi huruf, suara itu ciptaan Allah. Wa yabdu anna al-murada bi ibaratihi al-mazkurah anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qudrati wa iradati wa hikmati al-balighah, ya, bahwa dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan hikmahnya, ya, kan awqa'a fi qalbi nabiyhi Musa alaihi salam al-ma'ani, ya, telah mencampakkan ke dalam hati Nabi Musa alaihi salam al-ma'ani, dia campakkan makna allati aradaha ayyafhamaha hazan Nabi alaihi salam, dan dia bisa pahami, ya, dan dia bisa memeliharanya, memahaminya, bukan melalui suara, bukan melalui huruf. Kama aradahullah. Annahu subhanahu asma'a nabiyahu as-sawt alladhi yadullu ala kalamihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kepada nabinya, yaitu suara yang menunjukkan kalamnya. Wa haza qaulu ba'dil ulama, dan ada sebahagian ulama yang mengatakan demikian. Yang pertama tadi memang tidak ada suara, tidak ada huruf. Ya, betul-betul Allah mencampakkan, artinya memasukkan, ya, makna apa yang diingini oleh Allah, makna wahyu itu ke dalam hati dan dipahaminya, ya, secara jelas. Tapi pandangan lain mengatakan Allah bisa saja memperdengarkan, ya, suara, ya. Walakin al-muallif sarraha bi anna sayyidana Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bi ghairi sautin wala harfin. Ya. Jadi apa namanya? Imam Ghazali dia mengukuhkan pandangan itu, bahwa Nabi Musa dia tidak mendengarkan suara, dia tidak mendengarkan huruf, melihat huruf, ya,
bila harfin, jadi huruf. Wa ata bil muqaranah, kemudian Imam Ghazali mendatangkan perbandingan. Apa perbandingannya? Biqauli kama yaral abror ya zatallahi ta'ala fil akhirah. Seperti orang-orang isi surga yang melihat Tuhannya. Bukan dengan penglihatan mata langsung begitu, ya, karena mata ini hanya mampu melihat apa namanya jauhat wala. Ya, jadi itu sudah habis ya hal-hal yang terkait dengan al-kalam atau kalamullah. Pertama sekali yang kita baca ini adalah yang terkait dengan kitab suci. Bagaimana meyakini kitab suci Al-Quran. Nah, karena kitab suci ini ada kaitannya dengan huruf, ada kaitannya dengan suara, ya, ada kaitannya dengan mushaf, ya, ada kaitannya dengan handphone sekarang ini. Di internet kita lihat ya Al-Quran lengkap. Ya, jadi itulah yang dibahas bahwa betul ada semua itu, tapi kita tidak mengatakan itulah Al-Quran. Nah, yang kita katakan Al-Quran itu ialah kalamullah, Al-Karim, Al-Azali, ya, Al-Qaim bizatillah, ya, Kadim, Qaim bizatillah, dua itu. Ya, ada dalam pembahasan apa namanya ilmu tauhid, terkadang juga ya termasuk Imam Abu Hasan Asy'ari, dia sebutkan bahwa kalamullah ya, kalam nafsi, ya. Jadi bukan bukan yang kita baca, bukan ya, tetapi yang kita baca itu Quran, artinya menunjukkan kepada Al-Quran, ya. Jadi mungkin ya artinya ini satu ya mungkin memudahkan pendekatannya. Kita baca umpamanya kitab tauhid. Adakah yang kita baca ini tauhid? Ya, jadi tauhid itu kan tidak kelihatan, tidak apa. Ya. Tapi kita pahami dari apa yang kita baca itu. Ilmu ekonomi, ilmu apa, semua kita hanya melihat buku. Ya, kita baca. Tetapi yang disebut ilmu itu yang mana? Nah, yang mana? Jadi adalah pendekatan-pendekatan. Jadi saya kira keyakinan kita seperti itu juga. Ya, melihat Al-Quran, kita hormati mushaf itu. Ya, karena disitulah yang menunjukkan ada kalamullah. Kalamullah. Kalau di HP ini ya ulama-ulama sekarang mengatakan ya tidak samalah dengan mushaf. Ya, karena di situ bercampur-campur aplikasinya. Nah, jadi, tapi kalau kalau memang khusus ya kita buka ya itulah apa namanya Al-Quran yang ditunjukkan yang mengarah kepada uh, sifat Al-Qadim, Al-Azali, Al-Qaim bizatillah. Tapi bukan itu, ya, tapi dia menunjukkan ke situ. Artinya gambarannya ke situ. Jadi kita muliakanlah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi kalau kita baca ini panjang ya. Mungkin sampai di sini kita khususkan saja karena kita sudah jadi khusus mengkaji tentang bagaimana meyakini ya kalam Allah ya melalui kitab sucinya yang diturunkan kepada para nabi. Karena ini sudah lain ini. Ya,
Wa iza kanat lahu hazihi sifat kana hayyan aliman qadiran. Jadi dia buat kesimpulan. Kesimpulannya ini agak panjang juga. Ya, jadi saya kira mungkin sampai di sini sajalah ya. Mudah-mudahan ya, ada yang bisa kita pahami. Ya, terutama karena ini masalah bagaimana meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, sebab kalamullah itu adalah sifat Allah. Dan sifat Allah adalah qaim bizati. Itu yang paling susah itu. Ya, qaimun bizati. Itu sebabnya kalau kita baca Mu'tazilah tidak tidak boleh mereka tidak bisa mereka memahaminya. Ya, karena kalau kita katakan kalamullah sifatu wa sifatuhu qadimun azaliyun qaimun bizat, maknanya ta'addudu al-qudama. Artinya banyak kadim, sifatnya kadim, zatnya kadim. Jadi katanya nah, itu mustahil. Tapi ulama ahli sunnah mengambil jalan itu bahwa dia meyakini disesuaikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, karena kalau kita mengatakan itu kalamullah itu zatnya, bagaimana Allah mengatakan huwas samiul basir, adalah lain sebagainya yang terkait dengan nama-nama Allah, itu sifat-sifat Allah itu sifatnya selalu berbeda dengan zatnya. Dan kalau dikatakan sifat itu adalah zat, maka apa bedanya al-ilmu wal qudrah wal irada dan sebagainya. Nah, itu pandangan ya, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, saya kira cukup sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Terima kasih Ante Kurta oke. telah memberikan tambahan penjelasan tentang Al-Quran statusnya selaku kalamullah, dan bahkan 3 kitabnya lain dari Taurat, Zabur, Injil juga tidak berbeda dengan Al-Quran statusnya selaku kalamullah. Ya, Eh, mungkin kita persilahkan dulu yang mewakili Banin dan juga ya, yang mewakili Banat, Mas Santri, Mas Santriwati Ma'had Ali untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan dimulai dari Banin dulu. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe uang, sebagaimana yang kita ketahui, selain ajaran-ajaran agama yang disampaikan Allah melalui kitab suci yang 4 tadi, yakni Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, ada juga ajaran agama yang disampaikan melalui suhuf. Pertanyaannya ialah, apa perbedaan ajaran agama yang disampaikan melalui kitab-kitab suci yang 4 tadi dan ajaran agama yang disampaikan melalui suhuf? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikutnya yang mewakili Banat, ya, 1 orang. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabian Rebusita. Bagaimana yang telah kita baca dan pahami,
bahwasanya sifat-sifat Allah seperti al-ilmu, al-iroda, al-samsu, al-basar, dan al-kalam bukanlah sifat yang datang belakangan, akan tetapi merupakan sifat azali yang melekat pada zat Allah. Bagaimana Syekh Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kalam Allah tidak bergantung pada anggota tubuh seperti lidah atau bibir dan tidak muncul dari gerakan udara atau benturan benda seperti suara dan huruf. Bagaimana halnya pertanyaan kami sifat kalam Allah itu azali dan tidak bergantung pada alat seperti lidah, suara atau huruf. Lalu adakah penjelasan ulama kuat tentang Nabi Musa yang mendengar kalam Allah? Apakah yang Nabi Musa dengar adalah makna batin yang Allah tanamkan dalam hati, atau ada cara Allah memperdengarkannya? Ya. Mungkin mohon penjelasannya, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian kami juga tambahkan pertanyaan Puan. Pertama, melanjutkan tadi pertanyaannya dari yang mewakili Baning itu, perbedaan antara kitab dengan suhuf. Ya, Suhuf. ya. Kalau kitab tadi sudah jelas ada 4. Ya, suhuf ini yang lumrah kita ketahui dalam Al-Quran itu suhuf Ibrahim wa Musa. Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, jadi apakah hanya 2 nabi ini yang kepadanya diturunkan suhuf? Ya, jadi tadi eh, yang mewakili Banin itu bertanya kepada Anda Geruta, mohon dijelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Ya, apakah suhuf itu bagian dari kitab, ataukah suhuf itu tidak lain dari kitab itu sendiri? Eh, Kemudian, andai kata kita posisikan kitab itu lebih tinggi statusnya daripada suhuf, lalu kenapa kemudian justru Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat, Nabi Daud diturunkan kepadanya Zabur, Nabi Isa diturunkan kepadanya Injil. Sementara Nabi Ibrahim hanya diturunkan kepadanya suhuf. Nah, padahal kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya. Ya, andai kata ada levelisasi, maka beliaulah urutan kedua setelah Rasulullah. Tapi kenapa justru hanya suhuf yang diturunkan kepadanya, bukan kitab? Nah, menurut perhitungan kita, justru beliaulah yang paling pantas untuk diturunkan kepadanya kitab. Ya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saja Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat, maka Nabi Ibrahim lebih pantas lagi. Apalagi seperti Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pertanyaan berikut, itu al-muta'abbadu bitilawatihi, apakah ini hanya untuk Al-Quran ataukah semua kitab suci termasuk suhuf itu? Ya, itu anti kereta. Jadi al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya itu adalah ibadah. Apakah secara khusus untuk Al-Quran saja ataukah termasuk Taurat, Zabur, Injil dan suhuf itu? Lalu pertanyaan terakhir Anda Gerota, ini sepertinya betul susah dipahami. Kalamullahi bi ghairi sautin wala harfin. Nah ini ya, kalamullahi bi ghairi sautin wala harfin. Eh, Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, lalu mushaf yang kita baca bukan kalamullah, itu mushaf. Beda kalamullah dengan mushaf. Ya. Eh, eh, saya teringat pernah di Mesir dulu
guru kita Prof. Quraish Shihab itu eh, didebat oleh mahasiswa persoalan Al-Quran ini. Katanya kalau mushaf itu bukan kalamullah, apakah berdosa kalau saya injak saja mushaf itu? Karena itu bukan kalamullah, mushaf saja. Tidak tidak berbeda dengan tulisannya lain surat kabar. Ya. Menginjak surat kabar tidak ada dosa. Ya, mushaf ini kalau itu bukan kalamullah, maka apa bedanya dengan kertas biasa? Tapi Prof. Quraish Shihab ini beliau hebat. Ya. Seketika juga eh, memberi jawaban yang rasional dengan pendekatan tamsil. Ya. Katanya begini, itu fotonya Soeharto, beranikah engkau menginjak di depan istana negara? Padahal ya, itu foto bukan Soeharto yang engkau injak, fotonya saja. Ya, beranikah engkau menginjak fotonya Soeharto itu di depan istana negara? Ketika itu masih Soeharto yang presiden. Ya, lalu ya diamlah semua orang, tidak ada yang bisa menjawab itu. Melihat ilustrasi ini, foto dengan Soeharto, mushaf dengan kalamullah. Jadi seolah-olah bisa ditarik kesimpulan bahwa mushaf ini sesuatu yang konkret, ya syahadah, sementara kalamullah itu adalah gaib, ya gaib. Jadi eh, seperti roh dengan jasad, kalamullah itu adalah rohnya, sementara mushaf itu adalah jasadnya. Roh dan jasad itu berbeda, tapi tidak terpisah. Ya, berbeda, tapi tidak terpisah. Jasad tetap jasad, roh tetap roh, tapi tidak boleh terpisah antara roh dan jasad. Karena kapan itu terpisah, maka eh, pasti beralih status. Dan itu tidak akan mungkin terjadi pada diri yang Maha Kuasa, Sang Khalik. Hanya bisa terjadi pada makhluk. Kira-kira pemahaman seperti ini Andre Guruta bisakah dibenarkan atau masih perlu dikoreksi? Ya. Lalu ada juga pemahaman seperti ini. Wah, itu Imam Ahmad bin Hambal. Kami temukan riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Imam Nawawi. Katanya pernah bermimpi ketemu Yang Maha Kuasa. Purigare manipi Imam Ahmad siruntuk puang Allah Ta'ala rilaletin rona. Makutane, ya Rob, bima yataqarrabul mutaqarribuna ilaik. Faqal, bikalami, ya, wahai Tuhanku, dengan cara apa orang-orang yang dekat kepadamu itu bisa mendekatkan dirinya kepadamu? Lalu dijawab di kalami. Nah, yang kita pahami kalami di situ adalah Al-Quran. Bertanya lagi, bifahmin au biduni fahmin. Bifahmin au bighairi fahmin. Faqala bifahmin au bighairi fahmin. Jadi ini jawaban Allah. Eh, Bagaimana mungkin Imam Ahmad bin Hambal mengetahui kalau tidak mendengar? Ya, sementara indra pendengar itulah yang menangkap suara yang bisa terus ke otak sehingga pemahaman itu eh, bisa dihasilkan. Jadi itu menurut hitungan kita kalau mau dirasionalkan. Lalu muncul kemudian eh, pemahaman, tapi ini bukan keyakinan Puang, hanya pemahaman saja. Pemahaman itu harus diverifikasi. Ya. Katanya, siapa tahu kalamullah itu hanya tidak bisa didengar ketika di alam sadar. Tapi kalau di bawah alam sadar itu bisa. Seperti Nabi Musa alaihissalam, kan pingsan dulu, baru mendengar kalamullah. Nah, ketika pingsan berarti yang bekerja itu alam apa
itu di bawah sadar, bukan alam sadar, di bawah sadar itu. Sama dengan Imam Ahmad tadi ini. Ya, bermimpi. andai kata tidak mimpi, tidak mungkin bisa bercakap-cakap dengan Maha Kuasa. Tapi karena dalam mimpi, maka ia bisa bercakap-cakap dengan Maha Kuasa dan menangkap makna kalamullah. Ya, jadi apakah pemahaman seperti ini juga bisa dibenarkan, Pon, atau perlu dikoreksi? Ya. Kemudian terakhir sekali, Pon, pernah juga saya mendengarkan pemahaman begini, bahwa itu sautullah, suara Allah itu tidak didengar oleh manusia, sama dengan zatullah, tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh karena manusia, dalam hal ini makhluk, itu punya limit, ya, semak, lima, punya punya limit penglihatannya dan pendengarannya. Kalau sesuatu itu saking kecilnya, ya, dibawa dari katakanlah 1 sampai 100 limit penglihatannya manusia atau pendengarannya manusia. Kalau sesuatu itu di bawah 1, maka pasti tidak dilihat, ataukah di atas 100, maka pasti tidak dilihat. Begitu juga frekuensi suara. Kalau di bawah 1 pasti tidak terdengar, di atas 100 pasti tidak terdengar. Demikian juga cahaya. Lalu berkesimpulan seperti ini, kenapa setan tidak bisa dilihat wujudnya? Kenapa iblis tidak bisa dilihat wujudnya? Katanya karena saking gelapnya. Kenapa malaikat tidak bisa dilihat wujudnya? Katanya karena saking terangnya. Ini juga pemahaman Puang. Kira-kira mohon penjelasan Rekruta. Terima kasih. Oke, kasih. Eh, yang pertama tadi kitab dan sahifah. Ya, jadi ada istilah kitab suci ini ada dua. Ya, ada kitab ya yaitu Al-Kutub Al-Arba'ah. Nah, tapi tadi dijelaskan bahwa yang asli itu hanya satu sekarang ini. Nah, hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, jadi saya kira sudah terjawab itu bahwa al-muta'abbad ditilawati hanya Al-Quran. Ya, karena yang ada sekarang ini tidak tidak apa namanya tidak asli lagi, ya, sudah dirubah. Dan ini pernyataan Al-Quranul Karim ya, bahwa kitab-kitab yang lain ini sudah mengalami perubahan, tidak bisa di apa namanya dipastikan lagi keasliannya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sebagian sahabatnya memegang ya, kitab-kitab ya bukan kitab sebenarnya lembaran-lembaran yang terdiri daripada kitab Taurat ataupun Injil ataupun Zabur. Ya, maka Nabi mengatakan ya, nah, saya kira tidak perlu ya kamu ya, ambil itu karena itu kita tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ya, kamu berpegang teguh kepada Al-Quran karena apa yang ada dalam kitab-kitab suci yang lalu itu, yang asli itu, semua ada dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak perlu kita pegang yang lain. Itu apa? Hanya dari segi iman, kita wajib beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Ya. Termasuk sahifah sebenarnya, cuma sahifah ini tidak ada wujudnya karena tidak ada yang umat yang memelihara. Ya, oleh karena itu ada pandangan yang mengatakan itu pengkaji apa namanya Al-Quran, pengkaji Kitab Suci ini mengatakan bahwa setiap rasul itu ada sahifahnya. Ya, ada sahifah. Cuma yang disebut dalam Al-Quran yaitu Sufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu yang disebut. Jadi itulah yang wajib. Ya. Malah kitab suci juga sebenarnya. Ada kitab suci yang tidak disebut. Ya. Sama dengan rasul-rasul. Tidak disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita hanya wajib mempercayai 25 rasul itu. Ya. Padahal masih ada lagi.
Ya, kajian-kajian tentang rasul ini kan sampai 300 lebih ya rasul itu. Ya, jadi sama dengan tadi ini. Jadi memang ada ini. Kalau sahifah tadi ini memang tidak ada wujud sampai sekarang ini. Yang wujud sampai sekarang ini hanya 4 ini, dan ini yang disebut dalam Al-Quran. Dan ada umat yang memeliharanya dan merubahnya. Kalau kita apa namanya tadi itu. Nah, jadi itu perbedaan. Ya, jadi tidak perlu kita permasalahkan sahifah ini karena tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Tapi kita yakin semua itu adalah wahyu Allah. Ya, adalah sahifah yang suci atau kitab suci. Ya, karena sahifah hanya karena tidak banyak, dikatakan sahifah, lembaran-lembaran. Ya, itu menurut dalam riwayat. Jadi tidak apa namanya eh, dinyatakan di dalam rukun iman, al-iman bi kutubillah. Para ulama tauhid ini mengkaji yang disebutkan itu yang 4 ini yang masih wujud ya sekarang ini. Ya. Tetapi dikatakan tadi bahwa semua kitab ini ya, sudah dirubah kecuali hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, jadi itu yang terkait ya dengan, saya kira pertanyaannya hampir sama semua ya, terkait dengan apa namanya kalamullah tadi. Kemudian yang kedua memang seperti yang dikatakan tadi bahwa sifat dan zat itu merupakan kajian yang kita lihat dalam ya, sejarah ya, ilmu tauhid atau ilmu kalam itu menjadikan umat Islam ini terbagi kepada 2 bagian. Ada nufatus sifat, ada musbitus sifat. Jadi ada yang menafikan sifat dan ada yang mensabitkan, menetapkan. Ya, kita lah ahli sunnah ini menetapkan ya, sifat itu karena ada lafaz-lafaz yang jelas, yang sharih di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita menafikan sifat itu seakan-akan kita menolak ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat itu. Ya, sifat-sifat itu. Sebenarnya nufatus sifat ini bukan maknanya dia menafikan sebentar. Dia hanya yang terkait bahwa sifat itu adalah zat. Ya, zat itu adalah sifat. Karena dia tidak mau ta'adudul kudama. Ya, dia tidak mau kita mengatakan bahwa Tuhan itu terdiri daripada lebih dari satu kadim. Itu musyrik itu. Kalau orang berpikir ini. Ya, itulah sebabnya ulama ahli sunnah ini membuat ya kajian yang sangat ya, luas mendalam ya, bahwa sifat itu qadimah, qaimah, bizatillah. Ya, itu kesimpulannya bahwa sifat itu adalah qadim tapi tidak pernah berpisah dengan zat. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kita tasawur ada pemisahan antara zat ya, dengan sifat. Ya. Tapi kita apa namanya? Dia semacam perkataan kita 2 dalam 1. Ya, tidak bisa. Jadi tidak boleh kita tasawurkan bahwa sifat dan zat itu 2 sesuatu yang berbeda. La infisal, wala inqita, wala iftira. Itu kata-kata orang-orang tauhid. Ya, itu susah sekali tuh kalau mau dibahasakan semua itu. Ya, jadi pokoknya al-imanu billah itu sudah masuk sifat di situ. Antu minabillah itu sudah masuk sifat di situ. Tidak perlu
amantu billah wa sifatihi. Nggak perlu disebut sifatnya, karena kalau sudah sebut Allah, maknanya sifatnya udah masuk. Nah, itu yang disimpulkan uh, oleh ulama tadi. Jadi saya kira kita tidak perlu apa namanya mengkaji itu perbedaan kutub ya, dan suhuf. Ya, yang jelas suhuf ini tidak ada yang kita warisi sampai sekarang. Tidak ada umat yang mempertahankan. Hanya disebut ya suhuf Musa wa Ibrahim. Itu yang disebut. Bukan bermakna hanya suhuf itu kepada Musa dan Ibrahim. Kenapa Musa tidak ada kitabnya? Mungkin ada kitabnya tetapi tidak disebut dalam Al-Quran. Karena yang disebut itulah yang menjadi keimanan kita. Sama dengan Rasul. Ya, Rasul itu hanya 25 yang disebut namanya secara jelas ya, dalam Al-Quranul Karim. Justru itu kita tidak boleh menafikan kerasulan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, karena Quran itu standar di dalam memahami hal-hal yang terkait dengan iman. Saya kira apa namanya itu tadi artinya yang apa namanya pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ustadz kita ya tentu itu pemikiran-pemikiran ya, termasuklah apa namanya sepatutnya tidak perlu. Kalau bagi saya lah tidak perlu sampai kita memikirkan seperti itu. Kalau kita katakan kalamullah itu bighairi sautin ya wala harfin wala itulah keyakinan kita. Keyakinan kita. Bagaimana wujudnya wallahu a'lam. Ya. Adakah kalam ya, tidak ada huruf? Adakah kalam tidak ada saut? Ya. Kalam saut ini hanya wasilah saja sebenarnya. Wasilah. Hakikat kalam itu adalah tanpa suara, ya, tanpa tulisan. Tidak semua apa namanya kalam itu harus disuarakan, harus ya. Begitu juga istilah yang disebut di dalam Al-Quran Nabi Musa ini, ya kalimullah, ya, bercakap-cakap. Apakah Nabi Musa mendengar atau bagaimana? Itu saya kira karena ini dari Tuhan, maka tentu punya ya cara yang khusus antara hamba dengan Tuhan. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi itu kan riwayat, ya kita tidak terlalu menjadi dasar. Nah, itu riwayat ataupun dikatakan kisah, ya kisah ini ya terkadang ini. Dan saya kira sampai sekarang ini ada sebagian orang itu yang mengatakan saut yang digunakan untuk Al-Quran itu juga kadim. Kan mungkin tidak bisa lagi berpikir, ya, tidak bisa lagi memahami. Adakah kalam tanpa saut? Adakah kalam tanpa huruf? Ya, tentu ada karena ini adalah wasilah saja sebenarnya. Wasilah. Ya. Ada mushaf, kita harus hormati. Kenapa? Karena inilah wasilah untuk membaca Al-Quran. Jadi wasilah itu kan bagian sebenarnya dan tidak terpisahkan seperti yang dikatakan tadi. Ya, tetapi kita tidak boleh mengatakan itu karena sifat ini adalah tidak berpisah dengan zat. Ya. Jadi itu yang harus kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, itu saja cukup. Tidak perlu apa namanya sampai ya kita berpikir bagaimana kalau dibaca, bagaimana kalau ditulis, bagaimana. Nah, itu wasilah-wasilah semua. Tapi yang saya katakan tadi, ya kalau Pak Quraisy membedakan antara menyamakan artinya memberikan tamsil seperti foto itu kan.
sebenarnya tidak terlalu mengena lah, karena foto itu kan tidak melambangkan apa namanya, cuma karena itu adalah identitas apa namanya, seseorang itu enggak, fotonya itu tidak menggambarkan, tidak menunjukkan juga, ya, tidak menunjukkan. Jadi sama apa namanya, hampir sama lah kalau kita mengatakan Andre Gurupta menulis kitab Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini adalah ilmu yang terkait dengan keistimewaan ahli sunnah. Ya, adakah yang kita lihat ini keistimewaan? Enggak. Ya, ini kertas dan tulisan-tulisan bahasa Bugis, bahasa ini kan tidak melambangkan, tapi ini menunjukkan, ini mengandungi ya, ilmu yang kita sebutkan tadi itu. Jadi kita hormatilah kitab. Sama dengan mushaf. Karena mushaf itu wasilah untuk kita baca, wasilah untuk kita mendengar. Ya, orang yang menghafal juga begitu. Ya, jadi itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa sebagian ulama termasuk Imam Ghazali itu, ya, dia mengatakan bahwa kalam nafsi, kalau kembali kepada kalam nafsi, ya itu tidak ada suara, tidak ada tulisan, tidak ada. Ya. Jadi saya kira poinnya di sini, kita beriman kepada kitab suci sebagai kalamullah. Dan kita meyakini bahwa itu adalah sifatnya. Sifatnya itu adalah kadim. Qaim binafsi. Dan ini pernah menjadi masalah. Di dunia, di alam Islam ini, pernah menjadi Quran kadim atau Quran ya, hadis. Ya, pernah. Ya, sampai banyak ulama kasihan ya, termasuk Ahmad bin Hanbal. Ya, dipukul lah, di apalah. Ada cerita itu, anekdot itu, bahwa Imam Syafi'i juga ditanya, ya, apakah Al-Quran itu hadis menurut Anda? Nah, dia mengatakan, haza hadis. Ya, jadi penunjuk inilah hadis. Ya, wallahu alam betul atau tidak riwayat itu. Ya, artinya sepakat ulama ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ya. Qaim bizatillah, qadim, azali, ya. Bila sautin, ya, bila harfin, ya, itu semua ya, disebut. Tetapi tidak apa namanya, tidak menghalang untuk wasilah. Jadi wasilahnya ada saut, wasilahnya ada tulisan, wasilahnya ada kertas, dan lain sebagainya. Itu wasilah. Tapi hakikatnya kalamullah itu sifatuhu qadimatun qaimatun bizati. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Ya, sifat-sifat lain ini al-qudrah wal irada dan sebagainya. Saya kira cukup itu. Jadi sebenarnya kita tidak dianjurkan terlalu apa namanya, cuma karena namanya sekarang ini ya akal juga harus ya bekerja ya supaya lebih meyakinkan di dalam hati kita. Tapi ya sebenarnya kalau ulama ahli sunnah itu tidak sama dengan bicara tentang qada itu, jangan terlalu apa namanya mendalam sekali, akhirnya menggunakan pemikiran-pemikiran yang bisa merawankan ya pemikiran kita. Ya, sama dengan ini. Hanya kita sudah punya apa namanya asas arkanul iman, antuk minabillah, ada seterusnya termasuk bikutubillah. Ya, kutub Allah ini termasuklah Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi kita yakin itu. Saya kira cukup itu. Ya. Dan tetap kita harus mengharap bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan yang benar ya, tentang perkara-perkara keimanan ini. Perkara keimanan. Kalau kita tidak
tidak apa namanya, tidak tetap mengharapkan itu. Nah, yudhillullahu ma yasha wa yahdi man yasha. Jadi kita harus tahu itu juga. Ya, ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang diberi hidayah. Kita mau panduan bagaimana memahami ya perkara-perkara yang terkait dengan uh, tauhidullah atau al-imanu billah. Ini semua kan terkait ya, dengan keimanan kita. Ya, kita bicarain tentang sifat-sifat Allah. Ya, jadi kita ahli sunnah ini jelas dari sudut apa namanya berbicara, menerangkan. Selalu ada dua di situ, ada zat, ada sifat. Tapi kalau bicara tentang hakikat ketuhanan itu, zat dan sifat tidak boleh dipisahkan. Saya kira itu yang apa namanya, dan tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi mudah-mudahan ya Allah bisa. Terima kasih penjelasan Andre Gruta. Jadi di antara semua yang disampaikan oleh Andre Gruta tadi itu bisa kita pertegas kesimpulan yang beliau kasih garis bawahi tadi bahwa Al-Quran adalah kitabullah, Alhamdulillah. kalamullah. Kalamullah itu adalah sifat. Sifat itu tidak terpisah dengan zat. Ya, Sekalipun kita tetap membedakan antara zat dengan sifat, tapi sifat itu qaimun bizatihi, ya. tidak akan terpisah dengan zatnya. Tidak Bizati. terlalu Ya, jauh kita berpikir. Ya, oleh karena pikiran terlalu jauh itu hanya berimbas pada keraguan. ya, Sehingga esensi keyakinan itu bisa saja bergeser. ya. Itu tadi kok hanya wacana-wacana saja. Bah, Memang ini artinya isu yang ada di masyarakat. Ya, ya, itu isu di tahu. kami bahasa itu Itu bukan banyak. keyakinan Puan, Bagus hanya itu, pemahaman bagus. yang perlu diverifikasi. Ya, Ya, karena dunia intelektual sekarang ini eh, fungsi akal itu selalu dioptimalkan. ya, Sehingga seperti yang dibahasakan Rekruta seringkali sudah melenceng dari yang semestinya. ya. Ya, sudah melenceng dari yang semestinya, sementara ulama kita sudah mempatenkan keyakinan itu, tidak perlu lagi diutak-atik. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasan Rekruta, dan selalu kita berharap penjelasan berikutnya, Amin. karena yang kita pahami masih jauh lebih sedikit dari yang belum kita pahami. Senantiasalah kita bersama dengan majelis ini. Kita doakan Andre Uruta semoga panjang usia, sehat-sehat, dan kita Amin. semua Amin. sehingga terus berlanjut majelis kita ini. Untuk berkahnya, mari kita mengikuti barokah dari yang akan dipandu oleh Andre Uruta. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalbal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya barokah dari tadi, semoga berkah untuk kita semua, dan insya Allah bila tidak ada arah melintang 2 pekan ke depan majelis kita ini akan dilanjutkan kembali oleh Anda Gurota. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.